Baik, anak-anakku sekalian, ini saya coba jelaskan lagi. Nah, sekarang pada pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang simulasi dan komunikasi digital. Ini pelajaran IT di SMK ya, untuk saat ini untuk kelas 10. Jadi saya ulangi untuk pembelajaran hari ini. Kesimpulannya, simulasi dan komunikasi digital ini berfungsi atau berperan untuk menjadikan dunia maya ini sebagai alat atau sarana yang bisa kita gunakan untuk menjembatani adanya kekurangan sarana prasarana yang ada di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan dunia maya ini bisa terhimpun kelompok-kelompok atau siswa-siswa nantinya yang bisa belajar secara mandiri di rumah. Kemudian yang berikutnya, dengan belajar online ini atau dengan simulasi dan komunikasi digital ini, kita bisa mengeluarkan ide, gagasan atau wawasan atau keilmuan atau apalagi kreativitas, sehingga orang lain bisa mengetahui apa yang kita miliki sebagai wawasan atau sebagai ide, dengan cara tentunya melakukan upload terhadap sistem komputernya atau diupload ke dunia maya. Satu lagi, ketika orang lain punya ide, punya gagasan, punya kreativitas, kita juga bisa belajar dari mereka dengan melakukan download. Ya, kemudian kita pelajari dan bisa kita kembangkan dengan variasi yang kita punya, dengan ide-ide yang baru yang kita miliki. Baik, itu sebagai pengantar. Yang kemudian saya jelaskan satu lagi kaitannya dengan sistem IT. Di dalamnya itu ada hardware, ada software, dan ada brainware. Ya, hardware ini perangkat keras. Di dalamnya ada alat input, ada alat proses, ada alat output. Kemudian software, ada itu namanya perangkat lunak. Di dalamnya ada sistem operasi, ada program aplikasi. Sistem operasi pun fungsinya dia untuk menjadi bahasa yang menerjemahkan bahasanya brainware atau manusia ke dalam bahasa mesin, sehingga mesin bisa mengerjakan atau hardware bisa mengerjakan perintah-perintah yang diinputkan oleh human atau oleh brainware-nya. Jadi sistem operasi itu sebagai jembatan antara brainware dengan hardware, sehingga tujuan dari penggunaan IT itu bisa tercapai. Kemudian ada yang namanya program aplikasi. Nah, program aplikasi ini perangkat lunak yang digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan spesifikasi dari masalah tersebut. Contoh, misalkan kita mau menyelesaikan perhitungan, nah kita gunakan Excel. Itu kumpulan-kumpulan perintah yang ada di dalam Excel itu adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah perhitungan. Itu contohnya. Itu program aplikasi Microsoft Excel. Contoh kasus kita misalkan bergerak dalam bidang audio. Nah, kita bergerak ke dalam bidang audio. Kita gunakan dari mulai misalkan media player untuk memutar musik,
atau memutar video. Kita gunakan co-edit misalkan untuk melakukan pengeditan terhadap suara. Atau kita gunakan misalkan untuk gambar, kita gunakan misalkan Adobe Photoshop untuk mengedit gambar. Nah, itu kumpulan-kumpulan perintah di dalam komputer yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan spesifikasi dari masalah itu sendiri. Contoh, misalkan kita mau mengerjakan tugas dari guru. Nah, kita menggunakan Microsoft Word misalkan untuk membuat makalah. Nah, itu Microsoft Word itu adalah software yang software program aplikasi. Nah, kita melakukan instalasinya nanti ya. Nanti kita belajar bagaimana menginstalasi software ini. Baik anak-anakku sekalian, sebagai pengantar Bapak sampaikan pembahasannya seperti itu terkait dengan pendahuluan ya, pendahuluan dan bab 1 atau bagian 1 dari sistem simulasi dan komunikasi digital, mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Silakan kalau ada pertanyaan Anda bisa mengacungkan diri atau bisa langsung bertanya. Baik, ada pertanyaan tidak? Saya cek lagi untuk kehadiran hari ini. Tidak banyak ya. Hanya berapa orang di sini, ada sisa 8 orang ya dari 33 orang yang seharusnya hadir. Saya tidak tahu kenapa, nanti ini akan didiskusikan juga dengan pihak sekolah. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lengkap ya. Untuk silakan minggu depan disiapkan saja untuk bisa bertatap muka lagi dengan saya. Mungkin 2 minggu ke depan ya. Jadi untuk SKD itu 2 minggu sekali. Minggu depan mungkin kelas 10 TITL 1. Nah, minggu depannya lagi hari Rabu itu kelas 10 TITL 2 lagi. Saya harapkan bisa bergabung semua. Tugasnya Anda bisa menyelesaikan di buku catatan kaitan dengan pendahuluan. Saya kira sudah ya. Tinggal kalian foto kemudian diupload nanti di Classroom simulasi digital. Ya. Karena sudah 2 minggu yang lalu diberikan tugasnya. Tinggal sekarang kalian mengumpulkan sebenarnya. Cuman saya ulang lagi di Classroom baru yang dibuat oleh sekolah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Kita sampai jumpa lagi 2 minggu ke depan untuk mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.